Bro, lu suka makan seafood nggak? Suka dong. Suka. Kalau makan seafood, biasanya apa yang lo makan? Ya banyak ya, kayak ikan-ikanan, kerang. Kerang. Kayak misalkan ikan, kerang, Heeh. udang, Udang, cumi, kepiting. Oh, kepiting. Iya. Kayaknya menggugah selera tuh kalau seafood tuh. Kalau kepiting enak sih dibikin itu ya, apa, saus padang. Saus padang ya, kepiting saus Paling padang. enak sih. Selain itu ada lagi nggak yang kayak teripang gitu, lo suka makan nggak teripang? Jarang. Jarang ya. Paling juga lebih ke kayak gurita pernah. Gurita di takoyaki ya. Iya, gurita takoyaki. By the way, soal gurita nih, lo tau nggak kalau gurita tuh binatang yang aneh banget? Anehnya gimana? Setahu gua kan dia kan cuman hewan laut ya kan ya. Dia kan sama lah kayak ikan, kayak kerang, kayak kepiting gitu Iya, seperti hewan laut pada umumnya. pada umumnya. Tapi ternyata gurita itu lain loh. Lainnya gimana? Lo tau nggak kalau gurita itu punya 50.000 DNA? DNA. Iya, sedangkan manusia hanya 25.000. DNA. Iya. Gurita melebihi manusia Iya, DNA-nya. itu aja udah aneh. Kenapa, Aneh kan? kenapa bisa aneh itu? Ya inilah, jadi para ilmuwan juga bingung karena mereka juga menyusuri ya dari garis nenek moyangnya hewan-hewan antropod nggak nyambung sama gurita. Contohnya kayak cumi-cumi, terus sotong kan lain kan. Cumi-cumi sotong kan mereka masih punya ada tulang ya, tulang Tulang, iya, halusnya tulang kan halus, yang transparan itu kalau kita suka motong cumi-cumi. Kalau gurita tuh benar-benar fleksibel. Jadi dia tuh bisa masuk ke dalam botol. Iya. Dia seperti benda cair ya, Iya. yang mengikuti benda-benda padat kayak pada umumnya. Lo tau nggak kalau gurita itu ternyata punya 9 otak? Wah, gue baru tahu nih. Nah, jadi ada otaknya satu ya, seperti manusia kan otaknya di kepala. Tapi kalau lo lihat di belalai-belalainya itu, sulur-sulurnya itu, apa sih namanya, Di sulur-sulur tentakel. tentakelnya itu juga ada suatu jaringan yang mirip otak. Dan itu dia bisa gunakan untuk berpikir. Oh, di tentakelnya aja tuh ada otaknya juga. Iya, untuk jadi berpikir di ya? satu Di masing-masing satu itu. jarinya itu. Iya. Satu jarinya itu bisa Iya. berpikir itu ya. Jadi kalau manusia kan untuk bereaksi kan dari saraf harus mengirimkan sinyal ke otak Iya, kan. sinyal ke otak, betul. Tapi kalau gurita nggak perlu jauh-jauh. Dia sampai di sebelah tangan sini aja, misalnya di tangan sebelah sini, dia langsung bereaksi. Karena di tangan sini juga ada otaknya, seperti otak lah gitu. Tapi itu juga ya dibilang otak, tapi otak dibilang bukan ya itu di situ. Tapi di situ isinya neural gitu, saraf-saraf seperti otak. Dan itu tuh nggak ada di makhluk-makhluk lain. Makhluk hidup yang lain tuh nggak ada. Iya, aneh juga ya ternyata ya gurita ya. Selama ini kita makan di seafood kayaknya biasa aja ya, ternyata wah. Nah, terus kalau kita perhatikan lagi, gurita itu adalah hewan yang cerdas. Kita kan sering menemukan bahwa gurita itu kabur ketika ditangkap. Iya. Di kapal ya, di kapal penangkapan ikan, dia bisa menemukan celah untuk kabur. Dan dalam beberapa pengujian dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan, memang ditemukan bahwa gurita adalah hewan yang cerdas. Buktinya apa? Pada saat di laut, dia itu hewan yang paling bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Warnanya berubah, menyesuaikan kondisi lingkungannya. Bentuknya juga bisa berubah. Terus juga dia bisa menggunakan alat-alat. Oh, alat-alat seperti apa tuh? Alat-alat misalnya dia mau melindungi dirinya kan di dalam laut. Nah, dia itu akan mengambil entah pecahan-pecahan kerang, mungkin pecahan-pecahan botol yang manusia buang ke laut, itu dia pakai untuk melindungi dirinya. Dan sambil berjalan di atas pasir di lautan itu, sambil menutupi dirinya dengan itu, entah dari bekas-bekas kerang. Bahkan pernah diketemukan gurita bisa melindungi dirinya dengan menggunakan pecahan-pecahan botol plastik. Hewan ini sangat mudah untuk beradaptasi. Jadi benda apapun yang dia temukan di laut bisa dia gunakan untuk alat perlindungan gitu loh. Sedangkan ini tidak ditemukan pada hewan-hewan lain. Jadi kalau kita telusuri nenek moyangnya sampai ke gurita ada sesuatu celahnya yang terputus, ada missing linknya. Seakan-akan gurita ini adalah makhluk dari planet lain, berasal dari planet lain, dibawa ke bumi langsung dicemplungin ke laut. Karena dia sama sekali nggak terhubung dengan rantai artropod. Iya, rantai-rantai yang kayak dinosaurus, rantai menjadi apa, komodo dan lain-lain. Iya, gitu. sama seperti manusia. Manusia itu kan antara manusia purba dengan manusia modern itu kan ada missing linknya. Bahkan beredar rumor ya kan bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk dari planet lain yang dibawa ke bumi, kemudian genetikanya dimodifikasi supaya bisa hidup seperti di bumi. Nah, seperti itu juga. Cuma kalau manusia ada modifikasinya, tapi kalau gurita itu seakan-akan ya dibawa dari planet mana dicemplungin ke laut. Kebetulan di laut itu cocok sama dia, langsung aja dicemplungin gitu. Di situ. Makanya gue kalau makan gurita tuh ada rasa aneh aja gitu. Biasanya nih kalau gue makan takoyaki ya, kalau ada guritanya gue nggak mau makan. Oh, yang di takoyaki yang dijual Iya. gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang makan gurita anak-anak itu. Terus terang gue agak bingung gitu. Mereka bisa memakan makhluk itu. Padahal makhluk ini tuh menurut gue ya makhluk yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi. Seandainya manusia nggak hidup di bumi ini, maka yang menggantikannya adalah gurita ini. Gue nggak habis pikir ya gimana orang bisa makan makhluk
dengan tingkat kecerdasan yang tinggi seperti itu. Bisa jadi gurita itu sebenarnya sentient loh, cuma dia nggak bisa ngomong aja. Sentient itu punya kesadaran, tapi dia nggak bisa ngomong ya kan, bagaimana mau ngomong di laut ya kan. Gurita sendiri nih bro, kan kalau misalkan gurita ini kan ada di dalam sebuah kartun juga nih, di SpongeBob. Kita bicara SpongeBob dulu ya. SpongeBob kan adalah kartun hewan bawah laut. Biasanya di SpongeBob ini tuh banyak yang nama-nama karakter atau tragedi-tragedi yang benar-benar kejadian tuh. Gitu. Apakah sama nggak sih? Kan kalau gurita itu kan di karakter SpongeBob adalah Squidward, yang dimana dia pemalas, ya kan ya. Apakah sama nggak sih? Walaupun dia pintar, dia malas juga nggak sih di kehidupan gurita aslinya itu di bawah laut? Kalau menurut gue sih enggak ya. Oh, enggak. Gurita itu termasuk hewan yang Aktif ya? cukup aktif ya, cukup aktif. Tapi memang sebagian besar dia memakai hidupnya untuk bersembunyi sih. Bersembunyi karena kan dia makhluk yang nggak bercangkang. Jadi dia akan mudah menjadi target oleh hewan-hewan laut lainnya untuk dijadikan makanan. Oh, pantasan aja ketika misalkan ada, kalau misal kita nonton video diving seseorang misalkan di dalam kegelapan tuh pasti gurita-gurita itu ngumpetnya di dalam kegelapan gitu ya. Iya, nah mereka akan menggunakan celah-celah atau menggunakan peralatan-peralatan yang ada sekitar itu untuk melindungi dirinya, yaitu karena mereka kan hewan lunak ya. Iya, lunak banget. Hewan dari yang lunak tentakel-tentakelnya kenyal-kenyal gimana gitu pada saat dimakan. Kenyoy gimana. Gitu kan. Kayak jelly atau kayak agar-agar Iya, gitu. makanya gue kalau makan gurita gue rada kasihan. Karena terus terang ya, daripada anjing, gurita lebih cerdas. Daripada anjing atau kucing, gurita itu lebih cerdas. Jadi gue nggak sampai hati. Apalagi kalau gue makan anjing, makan kucing gitu, gue nggak bisa gitu. Itu aja menurut gue itu hewan yang menurut gue ya punya kecerdasan yang Ya mungkin menjadi teman manusia. Jadi harus kita juga nggak tega juga ya. Dimakan gitu aneh. Nah ini gurita dimakan kayak kita makan cumi-cumi atau makan udang gitu ya, makan ikan laut. Apa nggak salah ya? Dan bicara kecerdasan nih bro, tentang gurita pada saat Piala Dunia, kan gurita tuh menjadi salah satu hewan untuk siapa pemenangnya nih antara kedua negara tuh. Tebak-tebakan itu ya? Tebak-tebakannya. Dan rata-rata hampir benar gitu loh. Berarti kecerdasan itu juga benar-benar. Ya bisa jadi ya, bisa jadi dia bisa melihat. Punya feeling ya. Iya, punya feeling. Kita kan nggak tahu tuh gurita itu kan otaknya banyak ya. Bahkan sampai tentakel-tentakelnya itu kan ada bagian otaknya di situ. Kita nggak tahu kemampuan apa yang dia miliki dengan otak sebanyak itu. Mungkin aja dia punya kemampuan telepati, bisa melihat masa depan. Bisa aja kan? Ya kita nggak tahu. Bisa aja dia bisa melihat masa depan dan tim sepak bola yang ini bakal menang. Iya. Barangkali ya nggak tahu juga sih. Iya, hewan itu udah kejadian gitu. Bahkan pada saat gurita itu mati, itu kan guritanya usianya lebih tua. Gua baca-baca di berita, saking semua supporter yang waktu itu dipilih sama dia menang, itu banyak yang sedih gitu loh. Gitu ya. Karena ya kalau misalnya Piala Dunia selanjutnya juga siapa lagi nih gitu penerusnya gurita yang lain gitu. Bahkan bukan gurita lagi nih, binatang yang lain gitu ya. Seperti hewan-hewan lain gitu. Ya mungkin mereka bisa menunjuk gurita yang baru. Namanya guritanya Paul ya? Paul. Jadi ada kemungkinan ya gurita itu dibawa oleh makhluk-makhluk asing ya, makhluk-makhluk asing di masa lalu dipindahkan dari planet mana dibawa ke bumi gitu. Makanya kita sering melihat ya, terutama di hieroglif di peradaban kuno, ada dewa-dewa yang bentuknya seperti gurita. Bahkan ada di lautan itu kan ada monster kraken yang bentuk seperti gurita besar gitu. Ya mungkin aja di masa lalu ya gurita itu dipindahkan dari planetnya dibawa ke bumi, dicemplungin aja ke laut seperti itu. Karena kita telusuri dari keterhubungannya dengan nenek moyangnya, ya ada missing link gitu, ada celah nggak pernah ditemukan. Itu makanya akan sangat menarik nih kalau ada penelitian lebih lanjut mengenai gurita. Karena saking pinternya tadi. Iya, karena keunikannya itu dia punya DNA yang lebih banyak dari manusia. Kok bisa gitu kan? Terus dia punya otak ada 9 dan dia adalah hewan yang paling mudah beradaptasi di lautan. Jadi dengan semua keanehan-keanehan itu ya, kalau kita mencari alien, ya mungkin gurita inilah the real alien gitu. Gitu, keterampilannya dalam menggunakan peralatan. Hampir sama seperti manusia yang memanfaatkan lingkungan sekitar ya. Iya, hampir sama dengan manusia purba. Bahkan mungkin bisa lebih pintar dari manusia purba. Karena gurita itu punya skill-skill, kemampuan lain yang nggak dimiliki. Contohnya dia bisa menyesuaikan, misalnya kulitnya berubah warna ya kan, menyesuaikan dengan kontur lingkungannya. Kalau lingkungannya seperti belang-belang zebra cross, dia juga akan belang-belang kayak zebra cross juga. Dia bisa menyerupai ular laut. Seperti bunglon juga yang mengikuti. Iya, dia bisa seperti bunglon. Dari sisi kulitnya bisa berubah warna, tapi juga bisa merubah bentuknya semirip mungkin dengan hewan yang berusaha dia tiru gitu loh. Menurut gua itu sih aneh banget gitu. Dari percakapan yang tadi nih, semua nih kan udah digambar. Ya menurut lo kesimpulan lo nih, gurita itu menurut lo pandangan lo tuh apa sih? Ya, kalau menurut gua ya, ada kemungkinan gurita ini memang berasal dari planet lain. Berasal dari planet lain di masa yang lalu ya. Mungkin dibawa ke bumi, lalu sama makhluk-makhluk asing dilakukan semacam modifikasi terus dicemplungin ke dalam laut. Hal yang serupa bisa juga terjadi pada manusia loh. Karena antara manusia purba dengan manusia modern itu ada missing link-nya. Gitu bisa jadi. Kita kan nggak tahu di
bumi ini kan sudah berapa ratus juta tahun nih. Bisa jadi di masa lalu itu udah ada makhluk-makhluk asing datang ke bumi, mereka melakukan banyak hal, eksperimen-eksperimen, ya kan. Bisa juga dia menghasilkan makhluk-makhluk hidup seperti gurita, seperti manusia yang bisa beradaptasi sesuai dengan lingkungan hidup di bumi gitu. Apakah benar dari planet lain kita nggak tahu. Makanya perlu riset lebih lanjut dan mungkin kelihatannya apa yang gua omong ini kayak aneh ya, lucu. Mungkin orang dengerin ngomong ketawain, ah ngaco lu gitu kan. Tapi coba deh diperhatiin. Dan ada riset-risetnya juga loh. Coba aja sobat cari riset-risetnya mengenai gurita itu, pasti sobat akan menemukan keanehan ataupun kejanggalan-kejanggalan yang ada pada baik itu dari sisi biologisnya, baik itu juga dari sisi apa kehidupannya si gurita itu akan yang nggak sesuai lah, beda gitu. Mungkin segitu ya dari video kami. Kalau menurut sobat tuh, pendapat sobat tuh seperti apa tentang gurita nih? Ya ini aja sebuah opini dari kita. Kalau misalkan sobat misalkan punya pendapat lain ya tentang gurita, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, komen, like, share, dan juga kalau misalkan teman-teman menyukai video ini, jangan lupa dipencet tombol Loncengnya. Kita berdua cabut and see you.